Nah, begitu. Jadi, setelah hari Senin dia memberikan keterangan di polisi, dia menyangkal. Dia menyangkal lagi. Mungkin Bapak Amon suruh telepon dia untuk pergi jangan mengaku. Pergi jangan mengaku. Jadi, saya telepon Pak kepalanya mantan kepala dinas kehutanan itu. Saya bilang, Bapak memberikan keterangan di polisi. Itu Bapak menyangkal, tetapi rekamannya saya sudah ambil. Baru-baru saya konfirmasi dengan Bapak itu, Bapak sudah mengaku itu. Rekamannya saya sudah ambil, ada rekamannya. Rekaman sudah saya tukarkan di penyidik. Begitu. Lalu dia diam. Langsung dia diam. Mungkin kemudian, sebelum dia datang memberikan keterangan di polisi, itu barangkali itu Bapak Amon sudah telepon dengan dia bahwa pergi di polisi, jangan mengaku. Tidak usah mengaku. Saya kecewa, artinya saya sangat kecewa. Begitu. Itu penipuan yang memang penipu berdarah dingin, betul. Itu yang termasuk penipu berdarah dingin. Dan begitu. Jadi pada waktu itu kan dia tidak gegabah, dia diam. Nanti begitu saya bangun selesai baru dia menyerahkan. Itulah yang termasuk penipuan terbaru. Artinya bahwa penipu berdarah dingin. Seorang pejabat negara. Tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan terduga pelaku Dr. Andus Amon Jobo terhadap adik kandungnya Absalom Jobo terus bergulir di Polres Alor. Sedangkan Amon yang dikonfirmasi media ini sebelumnya tak menanggapi sama sekali hingga berita ini dipublis. Menurut Absalom, Amon yang juga adalah Bupati Alor itu sudah diperiksa polisi, namun Absalom sangat menyayangkan sikap Amon yang tidak mau mengakui jika sebelumnya telah memberikan tanah kepada Absalom, yang diakui Absalom jika Amon telah memerintahkan Absalom membangun rumah di atas tanah milik Amon. Hal itu membuat Absalom harus berjuang ekstra mencari saksi-saksi di luar lingkaran kendali Amon, sebab menurut Absalom, semua orang yang mengetahui kondisi di mana Amon meminta Absalom membangun rumah di atas tanah tersebut, berada di bawah kendali dan tekanan Amon sehingga tidak bersedia menjadi saksi di Polres Alor. Absalom yang tak surut langkah pun pada akhirnya mendapatkan 3 orang yang bersedia menjadi saksi atas perkaranya itu. Absalom mengisahkan bahwa dikarenakan keduanya bersaudara kandung sehingga ketika Amon memberikan tanah itu kepada Absalom, tidak dibuatkan catatan hitam di atas putih yang dapat melegitimasi Absalom membangun rumahnya di atas tanah pemberian kakaknya itu. Absalom sejak awal tidak ada prasangka buruk terhadap Amon, mengingat selain kakak kandung, Amon juga merupakan Bupati Alor yang diyakini Absalom tidak mungkin melakukan tindakan yang akan mencoreng nama baiknya sebagai Bupati Alor, dan ditegaskan Absalom bahwa keduanya bukan merupakan saudara sepupu, apalagi saudara tiri, sehingga ketika Amon menipu Absalom, maka Absalom mengatakan bahwa Amon dikategorikan sebagai penipu berdarah dingin, sebab menurut Absalom, jika saudara kandung yang di dalam tubuh keduanya itu mengalir darah yang sama dari orang tua mereka, apalagi orang lain. Untuk itu Absalom mengaku sangat menyesali perbuatan Amon Jobo yang tidak mencerminkan jiwa ksatria sama sekali, dan lebih memilih menjadi pecundang yang tak mengakui hal sebenar-benarnya yang terjadi sebelumnya. Bahkan menurut Absalom, mantan unsur pelaksana teknis atau UPT Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Johanis Kautung yang berhasil ditemui Absalom sebelum diperiksa sebagai saksi oleh penyidik, telah dipengaruhi oleh Amon agar tidak memberikan keterangan yang benar kepada penyidik. Pasalnya pada saat Johanis menjabat UPT Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Amon pernah meminta Johanis memberikan kayu spar kepada Absalom untuk digunakan sebagai rangka atap rumah Absalom ketika itu. Meski demikian, Absalom mengaku telah mengantongi rekaman suara Johanis bahwasanya Johanis pada saat ditemui Absalom sebelum diperiksa oleh penyidik, telah berterus terang kepada Absalom. Berterus terang yang dimaksudkan Absalom adalah, Johanis telah mengakui bahwa dirinya ketika masih menjabat UPT Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, pernah diminta Amon memberikan sejumlah kayu spar atau usuk kepada Absalom adiknya yang pada saat itu belum memiliki kayu untuk digunakan sebagai rangka atap rumah yang sedang dikerjakannya itu.
Kendati Johanis berbohong di depan penyidik, namun Absalom mengatakan bahwa hasil rekamannya saat menemui dan berdialog dengan Johanis telah diserahkan Absalom kepada penyidik sebagai bukti bahwa Johanis dalam keterangannya kepada penyidik telah berbohong. Sehingga untuk itu, perbuatan Johanis yang diduga telah dipengaruhi Amon untuk berbohong di depan penyidik menurut Absalom akan ditindaklanjuti lagi oleh penyidik. Berikut adalah isi keterangan Johanis pada saat berdialog dengan Absalom dan anaknya di kediaman Johanis pada beberapa waktu lalu. Saya waktu ada 2-3 kali minta kayu, jadi saya suruh pergi. Jadi saya tidak tahu tuh kayu asparnya itu mangga atau kenari atau ya. Saya tidak ingat Hanya Bapak tuh kasih itu. hanya memang betul waktu itu ada bilang, tapi tidak kasih tahu bilang untuk siapa Ya, betul. dia untuk dia tuh jadi apa namanya, tapi nanti saya tanya apa nih, saya punya pengusaha pengumpul orang dulu. Iya, pengumpul. Ada tidak? Iya. Jadi kebetulan saya tanya, kebetulan ada. Tapi dia tidak bilang. kasih siapa? Karena waktu saya bilang Spar, jadi dia bilang ya ada. Ada ya. Jadi kebetulan saya suruh turun apa itu? Turun ambil. Tidak suruh turun ambil juga. Saya bilang saya kasih tahu di Batua. Iya, Saya kasih tahu balik ke bapak ada di nanti karena saya punya kendaraan tidak ada, jadi kalau mau pergi ambil saya turun ambil di Amal. Iya, betul. Oh ya, betul. Nah, jadi begitu tapi saya tidak tahu bilang kayunya itu kayu mangga atau apa. Ya. Saya tidak tahu. Hanya minta maaf Bapak, kita pikir waktu itu mungkin Bapak suruh telepon untuk ambil kayu kenari, tapi dia kasih mangga begitu. Tapi itu yang kita datang cek kebenaran. Tapi memang kalau betul Bapak yang suruh, berarti betul sudah. Bapak suruh. Sekitar tahun 2019. Jadi ada panggilan juga ini dari. Ada panggilan dari polisi. Oh, di sini. Ya, betul. Kalau itu betul sudah, itu yang kami datang cek. Klarifikasi. Klarifikasi ya. Jadi betul sudah. Mungkin barangkali, tapi saya karena sudah memang ada 2 kali beliau minta kayu ya, betul. kayu, tapi saya tidak tahu itu memang kayu itu apa jenis apa saja. Itu sudah lama, jadi saya tidak ingat lagi. Tapi saya tidak ingat juga bilang dia mau kasih siapa. Siap. Itu saja sudah. Itu saja yang kami butuh saja sudah. Yang penting bahwa Bapak karena berarti ada suruh Bapak bertelepon Bapak untuk turun ambil kayu sama sapu. Itu saja yang kami minta. Bukan Bapak yang suruh minta, tapi saya Bapak yang minta kayu. Jadi Bapak suruh diambil di Amal. Bapak nanti saya sudah saya tanya dulu, saya punya pengumpul. Kalau masih ada nanti baru saya kontak balik Bapak. Iya, betul. Nah, kebetulan dia selang 2-3 harinya baru 2-3 harinya begitu baru saya kasih berita dia, mau jual lama sekali lah. Dia punya biasa begitu, jadi dia bilang, oh iya Bapak ada, jadi nanti baru Bapak suruh sebelum kendaraan tidak ada, jadi nanti baru Bapak suruh ambil di Ama ya. Gitu. Oke, siap. Absalom berharap Amon Jobo dapat berlaku ksatria dan berani mengakui jika atas permintaan, bahkan atas perintahnya, sehingga kemudian Absalom telah meyakinkan dirinya untuk membangun rumah di atas tanah pemberian Amon. Absalom lalu menuturkan bahwa dirinya bukan orang gila yang dengan serta-merta membangun rumah di atas tanah pemberian Amon dimaksud, jika tak diizinkan oleh Amon selaku pemilik tanah, yang ditegaskan lebih lanjut olehnya bahwa jika tanah itu tidak pernah diberikan sebelumnya oleh Amon kepada Absalom, maka seharusnya Amon Jobo melarang Absalom ketika Absalom membangun rumah di atas tanah pemberian Amon itu, sebab Absalom berpendapat bahwa ketika itu Amon Jobo tidak sementara menjadi bupati di Yerusalem atau menjadi bupati di Amerika, sehingga sangat mustahil apabila Amon tidak mengetahui aktivitas adiknya yang sementara mendirikan bangunan di atas tanah pemberiannya itu, apalagi Amon telah turut menyumbang sen bekas dan kayu saat Absalom membangun rumahnya. Pada saat penyidik sampaikan pada saya bahwa Bapak Amon Jobo mengatakan bahwa dia tidak pernah kasih tanah itu kepada kamu untuk ini bangun rumah. Pada saat itu Tuhan terang berkata mata gelap. Karena seorang bupati, seorang mengerti, orang mengerti kok. Kenapa bisa berbohong begitu? Saya bukan orang gila. Dan bukan kemarin baru saya angkat itu rumah Bapak taruh itu tanah.
orang bangun rumah itu dia makan waktu, sampai bertahun-tahun Bapak. Bukan kemarin baru saya angkat itu rumah Bapak taruh itu tanah, kok dia tidak pernah lihat. Bukan dia ada bupati di Yerusalem sana atau bupati di Amerika, dia ada bupati Alor. Kok dia yang kasih itu tanah, dia mesti tahu kenapa saya bangun rumah, dia tidak mencegah. Itu memang satu penipuan yang memang satu penipuan terbaru, termasuk satu penipuan termasuk kelas tinggi. Itu penipuan. Itu baru rumah yang dia kasih tanah untuk saya bangun rumah, tapi dia menipu. Dia bisa putar balik begitu. Kalau hak rakyat bagaimana? Seorang bupati terus dia harus ini melayani masyarakat. Kalau sampai saya sebagai dia adik sendiri, kalau dia menipu saya, berarti hak rakyat itu juga dia bisa buat seperti itu. Kan begitu. Oleh karena itu saya hadirkan saksi. Ada beberapa saksi yang saya hadirkan, dan saksi-saksi itu sudah mengakui bahwa mereka juga mendengar karena Bapak Amon Jobo suruh saya bangun rumah di situ. Terus dia memberikan sen bekas untuk pagar itu tanah dulu, pagar itu objek tanah itu dulu, baru bangun rumah di atas. Jadi pada saat orang yang ambil sen, orang yang muat sen, mereka mengaku bahwa ambil sen itu di Bapak Amon Jobo punya rumah pribadi. Baru muat datang. Jadi mereka juga memberikan keterangan semua. Lalu sen itu dia sen dekat, Bapak. Sen dekat itu dia kasih untuk pagar itu tanah itu dulu, baru bangun rumah di dalam. Jadi ada orang yang pergi ambilnya di rumah pribadinya di Bapak Amon punya rumah. Lalu muat datang baru kami pagar keliling dulu, baru kami bangun rumah di atas. Setelah kami bangun rumah selesai, setelah kami bangun rumah, terus pada saat mau atap kan kayu tidak ada, kayu lata ini spar, itu kayu lata ini spar tidak ada. Jadi saya bilang, Bapak, ini kami sudah mau atap, karena dia bilang dia yang kasih saya, nanti kerja dulu, apa yang tidak ada atau apa yang kurang datang kasih tahu saya supaya saya kasih. Lalu kemudian pas kita kerja pas mau atap, kayu spar ini, kayu usuk ini kan tidak ada. Jadi saya pergi kasih tahu, saya bilang, Bapak, saya sudah mau atap tapi ini kayu spar tidak ada. Untuk mau lata baru mau atap, ini kan tidak ada kayu. Lalu dia bilang, sudah, nanti pergi, besok saya telepon nanti ambil. Jadi besok datang, lalu dia telepon ini kepala UPT Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Yohanes Kawetung. Itu dia kepala dinas UPT Dinas Kehutanan Kabupaten Alor. Minta kayu di situ, minta kayu spar. Jadi Yohanes Kawetung sudah memberikan keterangan di polisi juga bahwa Bapak Amon selaku bupati ini, dia telepon dia untuk minta kayu. Jadi dia bilang, Bapak, saya nanti cek di pengumpul dulu, maksudnya cek di gerasi kayu yang orang-orang yang kumpul spar di situ. Jadi nanti dia cek dulu. Ternyata dia cek 3 hari kemudian baru dia telepon kasih informasi di Bapak Amon, Bapak Bupati, bahwa Bapak, kayunya sudah ada, cuma saya tidak punya tidak punya kendaraan untuk muat. Lalu Bapak Amon bilang, tidak, nanti taruh saja, saya suruh orang muat, saya suruh orang ambil. Lalu dia bilang, kalau begitu kayunya ada di Pantai Kadelang di Amasabu. Ada seorang yang penjual kayu namanya Amasabu di situ. Lalu Bapak Bupati telepon ini Alfons, anak saya. Dia bilang, Alfons, lu turun ambil kayu di Amasabu di Pantai Kadelang itu. Nanti turun ambil, kasih bilang ini kepala dinas kehutanan yang suruh ambil. Ternyata betul. Alfons ambil auto pickup, dia turun langsung dia muat. Dia turun pas Amasabu ada. Jadi dia langsung ngomong, ini Bapak Kepala Dinas Kehutanan suruh saya turun ambil kayu. Sesuai dengan sesuai dengan
arahan Bapak Amon, arahan Bupati tadi. Nah, jadi Alphonse turun, dia bilang, Bapak ini saya Bapak Kepala Dinas Kehutanan ada suruh saya ambil kayu. Jadi betul, langsung Amna bilang ada itu. Ada dari hitung sudah, lalu Alphonse mulai hitung, dong mulai sama-sama hitung, langsung dia mau naik. Nah, sekarang kayunya kita pakai atap, kayu datang langsung, kita lata langsung atap. Sekarang Kepala Dinas Kehutanan juga, mantan Kepala Dinas Kehutanan juga dipanggil polisi untuk memberikan keterangan apakah benar Bapak Amon pernah suruh minta kayu. Jadi dia pertama sebelum dia dipanggil itu kami sudah dikonfirmasi, saya dengan anak saya konfirmasi dengan dia mengaku bahwa betul. Lalu dia bilang tidak, saya juga ada dapat panggilan dari polisi. Hari Senin saya memberikan keterangan. Nah, begitu. Jadi setelah hari Senin dia memberikan keterangan di polisi, dia menyangkal lagi. Mungkin Bapak Amon suruh telepon dia untuk pergi jangan mengaku. Jadi saya telepon Pak kepalanya mantan Kepala Dinas Kehutanan itu, saya bilang, Bapak memberikan keterangan di polisi, itu Bapak menyangkal, tetapi rekamannya saya sudah ambil. Baru-baru saya konfirmasi dengan Bapak itu, Bapak sudah mengaku itu, rekamannya saya sudah ambil, ada rekamannya. Rekaman sudah saya setorkan di penyidik. Nah, begitu. Lalu dia diam. Mungkin kemudian sebelum dia datang memberikan keterangan di polisi, itu barangkali itu Bapak Amon sudah telepon dengan dia bahwa pergi di polisi jangan mengaku, tidak usah mengaku. Tetapi dia tidak tahu bahwa rekamannya saya ambil. Rekamannya kami sudah rekam. Dia pun percakapan itu ada. Artinya, Amon Jobo disebut Absalom telah terlibat aktif dalam pembangunan rumahnya itu, yakni mulai dari memberikan tanah, kemudian menyumbangkan seng bekas yang disebut Absalom telah diberikan Amon ketika mulai membangun rumahnya itu, dengan tujuan agar dipakai Absalom sebagai pagar keliling, guna menutupi aktivitas pembangunan rumah milik Absalom, sehingga tidak terlihat langsung oleh masyarakat di sekitar tempat Absalom melakukan aktivitasnya tersebut. Sedangkan, memasuki akhir pekerjaan, Absalom mengakui bahwa Amon tetap mendukungnya dengan cara menyumbangkan kayu untuk dijadikan rangka atap melalui Johanis. Untuk itu Absalom menegaskan bahwa apabila Amon tidak melakukan ganti rugi kepada Absalom, maka Absalom melalui kuasa hukumnya akan terus melanjutkan proses hukum terhadap perkara penipuan yang telah dilakukan terduga pelaku penipuan, Dr. Trandus Amon Jobo kakaknya, yang juga masih aktif sebagai Bupati Alor itu, sesuai ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, kuasa hukum Absalom menegaskan kepada wartawan saat dihubungi via WhatsApp pada Rabu lalu, pihaknya percaya jika Kapolres Alor mampu menyelesaikan masalah klaimnya itu. Kami sudah komunikasi dengan Kapolres Alor, dan kami percaya Kapolres Alor mampu menyelesaikan permasalahan ini. Maka dari itu kami memberikan waktu kepada Kapolres untuk bekerja, dan kami terus pantau perkembangannya, yang apabila tak diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif sesuai isi somasi kami kepada Amon Jobo, maka kami siap berkoordinasi dengan Kapolres dan jajaran di atasnya untuk melanjutkan proses hukum klien kami sesuai ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ikuti terus perkembangan tindak pidana penipuan oleh terduga pelaku penipuan, Dr. Trandus Amon Jobo terhadap adiknya itu, hanya di RDTV. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe, jangan lupa juga menekan tanda notifikasi dan membagikan berita ini. Kontributor RDTV melaporkan dari Kupang.